Ya, kita kerjakan dengan kesungguhan, ya, apa itu betul-betul, ya, kita kerjakan, jangan setengah-tengah. Artinya betul-betul kita fokus ya terhadap pekerjaan itu dan nikmati pekerjaan itu. Kita hanya menggeser daripada kegiatan-kegiatan yang selama ini yang tidak produktif, kita geser yang langsung bersentuhan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, kurang produktif, ya kita kurangi. Kira-kira masih ya berpikir mengapa terjadi efisiensi. Ya, ini kira-kira berkurang lah kira-kira kegiatan-kegiatan kami ya untuk kegiatan-kegiatan ya rapat-rapat, kemudian kunjungan-kunjungan ini berkurang. Leaders Talk tribunbengkulu.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, sudah bersama kita Sekda Provinsi Bengkulu Dr. Haji Herwan Antoni SKM MKes MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, artinya suasana puasa, aktivitas kegiatan terus harus kita jalan dan digitakan. Dan semua ya yang kaitan dengan tugas harus kita jalankan dengan penuh semangat. Ramadan tidak menghalangi aktivitas. Ramadan tidak menghalangi. Pak Sekda, sebelum kita masuk ke apa itu tupoksi Sekda, tugas-tugas pokok, boleh ceritakan sedikit, Pak Sekda, bagaimana nih perjalanan Pak Sekda meniti karir di ASN ini hingga dipercaya oleh Pak Gub duduk sebagai Sekda Provinsi Bengkulu? Ya, kalau lihat perjalanan ya, artinya saya memang sejak awal ya berkarir itu di bidang kesehatan. Jadi saya ditempatkan sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS itu tahun 97. 1 April 97 di Puskesmas. Ya, di Puskesmas di Lebong, Kabupaten Lebong. Ya, waktu itu belum kabupaten ya, masih nginduk dengan Jalbong di Puskesmas Muara Aman. Jadi lebih kurang 2 tahun. Setelah itu ya pindah ya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jalbong selama 1 tahun, kemudian tahun 2000 melanjutkan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia untuk menyelesaikan S1. Kemudian balik lagi ke Jalbong ya sebagai staf Dinas Kesehatan. Lebih kurang 2 tahun lagi melanjutkan lagi pendidikan ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah pulang 2005 ya kembali sebagai staf dan tahun 2007 dipercayakan sebagai kepala seksi ya Kesga dan Gizi di Dinas Kesehatan Jalbong. Kemudian tahun 2009 diangkat sebagai kepala bidang ya kesehatan masyarakat ya tahun 2011-nya diangkat sebagai sekretaris Dinas Kesehatan. Kemudian merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan di Jalbong lebih kurang 2 tahun. Ya, kemudian ditempatkan lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Curup ya lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Dan tahun 2014 akhir saya hijrah ke Kota Bengkulu. Ya, tahun awal Januari diangkat lagi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Jadi saya membantu Pak Gubernur Pak Helmi waktu itu. Ya, beliau lagi gencarnya untuk program-program pelayanan kesehatan, jemput sakit warga, ya, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan kita, puskesmas, rumah sakit, ya, beliau menginginkan adanya rumah sakit, ya, waktu itu saya melanjutkan, ya, artinya rumah sakit yang sebelum ini sudah dirintis, ya, oleh Kepala Dinas sebelum ini dengan direkturnya waktu itu Bunda Lista, saya hanya membantu ya melanjutkan untuk kembali ya untuk menata, mempersiapkan rumah sakit dan program-program gerakan-gerakan waktu itu saya cukup aktif ya yang untuk program-program pencegahan penyakitnya di Kota Bengkulu. Karena waktu itu Kota Bengkulu lagi maraknya penyakit DBD. Nah, waktu itu saya programkan ya gerakan-gerakan
ya pencegahan, menurunkan angka kasus DBD itu dengan melibatkan peran serta masyarakat, ya dengan program kita waktu itu ya bebas jentik nyamuk, ya sterilisasi di rumah-rumah, ya dengan gerakannya adalah gerakan kepada masyarakat kita, ya gerakan sadar jentik nyamuk di rumah-rumah. Di samping program-program lain, waktu itu saya menggiatkan gerakan masyarakat hidup sehat, ya dengan germasnya keliling ya di RT RW di Kota Bengkulu. Tahun 2017 saya ikut open bidding lelang jabatan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah berhasil ya sebagai Kepala Dinas Kesehatan sejak April 2017. Terus ya cukup panjang. Ya Kepala Dinas Kesehatan paling lama. Lebih kurang 6 tahun ya 6 tahun 6 tahun 9 bulan sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang paling lama. Ya, paling lama. Dan terakhir kemarin pada bulan Februari 2024 saya dipindahkan sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu lebih kurang 1 tahun. Dan kemarin ya alhamdulillah tanggal 5 Maret ya saya dipercayakan sebagai pejabat sementara Sekda Provinsi Bengkulu. Tentu saya selama ini ya tentu ya tidak ada berpikir ya bakal jadi apa tidak. Artinya betul-betul merintis karir dari bawah, ya menjalankan tugas, ya kemudian dengan tanggung jawab, ya dan betul-betul ketika menjadi pimpinan di tempat itu ya saya totalitas mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya sebagai kepala dinas itu. Oke, Pak Sekda, dengan perjalanan karir yang sangat panjang, tentu tidak semuanya mulus, Pak Sekda. Pasti sesekali akan mendapatkan tantangan dan masalah. Apa kiat-kiat dari Pak Sekda untuk melalui ini? Ya, pasti ya, artinya setiap kita ya pasti akan menghadapi ya namanya tantangan ya, persoalan-persoalan. Ya apalagi kalau memimpin suatu organisasi dengan sumber daya manusianya yang beragam ya, dengan kualifikasi pendidikannya berbeda-beda, kemudian juga latar belakang mungkin dari jenis pendidikan berbeda-beda ya, kemudian latar belakang daripada kerjanya juga beda-beda, kemudian juga iklim kerjanya selama ini mungkin beda-beda. Dengan masuknya kita biasanya mereka agak sulit menyesuaikan. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai pimpinan ya bagaimana trik cara kita agar tim kerja kita itu bisa satu padu. Nah, tim kerja ini yang menentukan daripada pimpinan suatu OPD ini. Kalau tim kerjanya sudah padu, ya apapun pekerjaan ya bisa kita tuntaskan. Ya artinya kita ingin kerja cepat, ya kalau dia sudah padu dengan kita bisa selesai dengan cepat. Tapi kalau dia tidak padu pasti lambat. Ya, oleh karena itu membangun tim kerja itu yang utama. Ya, kemudian hambatan-hambatan lain ya pasti. Ya, kita kalau hambatan-hambatan lain ya pasti ada hambatan, rintangan ya menghadapinya ya baik di internal kita sendiri maupun dari faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu ya banyak ya rintangan-rintangan kita hadapi ya. Yang harus kita misalnya kritik masyarakat ya, kemudian ada laporan ya kaitan dengan pekerjaan kita ya, itu semuanya harus kita atasi ya, terus kita asasi ya. Intinya satu ya, dalam menjalankan tugas pekerjaan itu ya kita harus tahu ya resikonya. Nah, setiap resiko itu ya kita harus tahu bagaimana meminimalisasi resiko itu supaya resiko itu bisa kita hadapi, ya bisa kendalikan sehingga tidak menjadi persoalan-persoalan seperti itu. Apa prinsip atau filosofi hidup yang Pak Sekda pegang sampai hari ini?
prinsip saya dalam menjalankan ya peran tugas saya intinya adalah totalitas. Artinya dengan kesungguhan ya apa yang kita diberikan amanah itu kita kerjakan. Ya kita kerjakan dengan kesungguhan ya apa itu betul-betul ya kita kerjakan jangan setengah-tengah. Artinya betul-betul kita fokus ya terhadap pekerjaan itu dan nikmati pekerjaan itu. Ya nikmati ya kemudian ya tentu ya kita selalu setiap upaya ya selalu kita iringi dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar kita ya selalu kita dengan usaha dan doa. Nah, apapun yang kita kerjakan ya itu selalu diiringi dengan doa ya doa supaya apa supaya diberikan kemudahan kelancaran ya oleh Allah SWT dalam menjalankan tugas-tugas kita ini. Oke. Ya. Mas Sekda, apa pesan dari Pak Gubernur saat beliau percaya bahwa Pak Sekda adalah orang yang cocok untuk bertugas di Sekda provinsi ini, terutama untuk membantu dia menjalankan visi misi beliau? Ya kalau beliau ya artinya tidak ada pesan khusus. Ya, tapi sebagai orang yang pernah kerja dengan beliau, artinya kita sudah memahami pola kerja daripada Pak Gubernur ya. Itu saja, yang penting kita sudah memahami pola kerja dia, kita harus ikuti, kita bantu dengan totalitas. Ya, tugas kita dalam membantu beliau, ya terutama dalam peran Sekda ini sebagai administrator, ya kemudian sebagai koordinator ASN, ya sebagai mempersiapkan daripada kebijakan, konsep kebijakan yang dari pimpinan, kemudian bisa menjembatani ya dengan seluruh komponen, ya baik kepala-kepala OPD, termasuk dengan forum koordinasi pimpinan daerah dan pihak-pihak lain. Jadi kita harus menjadi ya sebagai penghubung ya daripada semua ini, ya komunikasi harus betul-betul ya dibangun, ya dibangun kita sebagai penghubung ya membangun komunikasi dengan semua pihak ya. Nah, itu yang terutama ya bagaimana peran itu bisa kita jalankan. Menurut Pak Sekda sendiri yang sudah cukup lama kerjasama dengan Pak Hilmi Hasan di Kota Bengkulu dan sekarang di provinsi, beliau itu tipikal pekerja yang seperti apa sih? Kalau saya lihat betul-betul beliau itu totalitas ya, artinya dengan visi beliau untuk bantu rakyat itu betul-betul nyata gitu. Nah, beliau ingin ya semua kita ya totalitas membantu rakyat ini. Nah, artinya jangan sampai ada masyarakat rakyat kita ya yang tidak mendapat hak-haknya. Ya, misalnya di bidang infrastruktur. Ya, bagaimana masyarakat ya kabupaten kota ini jalan-jalan yang rusak ya, kemudian jembatan yang rusak itu bisa kita atasi. Ya, bukan hanya sekedar janji tapi bisa diatasi, diselesaikan. Ya, apa yang menjadi hak kebutuhan masyarakat ini. Ya. Nah, bidang kesehatan misalnya, bagaimana masyarakat kita ya tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak mendapatkan akses pelayanan saat ini. Karena kita untuk akses pembiayaan ya sudah UHJ. Kita sudah 100% masyarakat kita dijamin oleh pemerintah ya baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian bagaimana masyarakat kita mendapatkan layanan yang terbaik ya di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit ini. Jadi jangan sampai masyarakat kita masih ada ya yang pelayanannya belum maksimal. Ya, misalnya dari segi ketika dia ngantri saja. Ya, untuk mendapatkan pelayanan di poli misalnya. Ini yang menjadi perhatian, jangan sampai nanti masyarakat kita yang ngantrinya panjang, kemudian apa itu pelayanannya tidak ada senyum, kemudian
pelayanannya misalnya lambat, ya, kemudian pelayanan perlakuannya tidak sama, misalnya itu yang jadi perhatian kita, ya, perhatian daripada Pak Gubernur, ya, termasuk bagaimana rakyat kita itu, terutama ya bisa bahagia. Nah, contoh misalnya anak-anak yatim yang jadi perhatian utama dari Pak Gubernur, ya, anak-anak yatim kita melakukan kita data semua anak yatim, ya, yang SMA itu tanggung jawabnya pemerintah provinsi, ya. Nah, bagaimana anak-anak yatim ini, ya, yang selama ini, ya, belum ada yang memberikan perhatian penuh misalnya, itu kita berikan perhatian penuh lewat program anak yatim, yaitu orang tua asuh. Nah, ini nanti masing-masing, ya, ada orang tua asuhnya. Sehingga apa? Sehingga ada perhatian kasih sayang, ya. Kemudian apa itu yang memberikan, ya, semangat motivator lah, ya, termasuk dukungan-dukungan lain, ya, terhadap anak-anak yatim ini. Sehingga dengan adanya mengangkat anak yatim ini, ya, ini ada, ya, tanggung jawab, ya, daripada semua nanti, ya, sehingga ini harapan kita dengan keberkahan itu, kalau kita pelihara anak yatim, insya Allah, ya, akan menjadi berkah, ya, kita, ya, itu harapan kita. Kalau keberkahan itu timbul, ya, pasti dampaknya, ya, terhadap kemakmuran, ya. Jadi apa yang kita inginkan kita kerjakan mudah, ya, mengalir dengan sendiri, ya, dipermudah, ya, kemudian diberkahi, ya. Nah, tentu terakhirnya kita mendapatkan imbalan janji Allah, ya, kepada kita yang meliharakan anak yatim ini, ya, mendapatkan amal ibadah yang tentu berlipat-lipat ketika kita memelihara anak yatim ini. Jadi bekerja tapi juga beribadah. Tinggal aja. Pak Sekda, Pak Sekda ini kan adalah pimpinan tertinggi ASN di Provinsi Bengkulu. Mungkin setiap permasalahan yang timbul di ASN itu pasti curhatnya ke Pak Sekda. Nah, termasuk poin yang terbaru ini adalah efisiensi anggaran. Bagaimana nih Pak Sekda memberikan nasihat atau gambaran kepada para pimpinan-pimpinan OPD bahwa efisiensi itu apa sih sebenarnya? Ya, artinya saya sebagai pembantu Pak Gubernur, ya, harus menjelaskan, ya, kepada pimpinan-pimpinan OPD, ya, tentang efisiensi ini dan apa tujuan maksud efisiensi ini. Tujuan dan maksud efisiensi ini adalah lebih fokus, ya, terhadap apa yang menjadi kebutuhan atau bantu rakyat tadi. Ini kesempatan bagi kita, ya. Dengan ada efisiensi ini kita bisa menggeser, ya, daripada kegiatan-kegiatan yang selama ini mungkin tidak produktif atau kurang produktif, kegiatan-kegiatan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak untuk kita penuhi. Ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kepala-kepala OPD, ya, bahwa kita hanya menggeser daripada kegiatan-kegiatan yang selama ini yang tidak produktif, kita geser yang langsung bersentuhan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, kurang produktif, ya kita kurangi. Ya. Nah, dan itu bisa dilaksanakan, ya. Kalau itu diperlakukan, ya, artinya kita bisa, misalnya mengurangi perjalanan dinas dengan tidak anggaran yang terbatas, misalnya dengan efisiensi ini kita dengan sendirinya membatasi untuk keluar daerah, ya, untuk misalnya untuk konsultasi, ya, tidak usah lagi cukup dengan by phone misalnya, ya, atau lewat Zoom, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini membiasakan, mempolakan kembali, ya, kita kembali, ya, pola kita, ya, betul-betul produktif,
dalam anggaran ini. Jadi artinya sekarang semangat ASN Bengkulu untuk efisiensi itu semuanya sudah 100% kompak gitu. Belum, kalau 100% belum. Artinya masih banyak yang kira-kira masih ya berpikir mengapa terjadi efisiensi. Ya, ini kira-kira berkurang lah kira-kira kegiatan-kegiatan kami ya untuk kegiatan-kegiatan ya rapat-rapat, kemudian kunjungan-kunjungan ini berkurang. Ya bahkan ada yang memang tidak diadakan lagi. Ya kita membiasakan membudayakan ya sekarang ini ya yang anggarannya kira-kira yang tidak membutuhkan anggaran lah. Ya, nah, fasilitas kita kan ada rapat ya cukup ya misalnya ya pertemuan ya cukup di kantor saja ya. Itu yang kita harap seperti itu, tidak perlu ke hotel-hotel lagi ya. Nah, kalau selama ini kan ada pertemuan pelatihan sehari aja ke hotel. Sekarang sudah cukup di kantor aja lah. Jadi mempolakan yang selama ini kita banyak yang tidak produktif ya. Anggaran kita banyak ya katakanlah tidak kena sasaran langsung. Sekarang difokuskan kepada sasaran langsung yang langsung dirasakan, nikmati oleh masyarakat kita. Ya, kalau untuk kita sudah ada, ya semuanya kan kalau PNS ini kan alhamdulillah sudah ada gaji, ada TPP-nya, THR baru cair, Pak. Ada THR-nya, gitu kan, nikmati ini. Ya insya Allah nanti kalau sudah terpola ya setahun 2 tahun, insya Allah ya sudah jadi kebiasaan. Ya, seperti itu. Pak Sekda tidak menutup kemungkinan nanti Pak Sekda akan didefinitifkan oleh Pak Gubernur. Apa rancangan besar yang akan Pak Sekda siapkan untuk membuat para ASN-ASN di Provinsi Bengkulu ini menjadi lebih kompeten, menjadi lebih rajin, menjadi lebih baik, dan juga bagaimana nanti cara Pak Sekda untuk lebih mensupport program visi misi Pak Gubernur. Ya tentu ya kita ya artinya sumber daya manusia itu menjadi hal yang penting ya ketika kita menginginkan ya semua visi misi ya program prioritas program 100 hari ini berjalan dengan baik, tentu harus didukung dengan sumber daya ya yang kompeten ya ya artinya dia mampu menerjemahkan apa yang diharapkan oleh pimpinan ya, kemudian juga dia harus mampu ya melaksanakan ya apa yang menjadi kebijakan pimpinan itu secara cepat ya. Nah, dan kita harus menata daripada birokrasi kita ya, menata birokrasi kita agar ya birokrasi yang sudah ada sekarang ini ya dapat dibangun kembali ya, tim kerja di OPD ini betul-betul orang yang punya semangat kerja ya dan kinerja yang baik ya, bukan hanya menduduki jabatan ya, betul-betul dia dengan jabatan itu dia totalitas ya, berinovasi ya, berkreasi terhadap tupoksinya itu. Jangan hanya berharap ada anggarannya. Ya, kalau tidak ada anggarannya dia tidak bekerja. Yang sekarang kita bekerja itu adalah bagaimana dengan situasi efisiensi ini kita bisa memanage mengerjakan sesuatu ya, tanpa anggaran kita bisa mengerjakan. Itu yang kita harapkan pada saat ini. Orang-orang yang seperti ini yang kita harapkan punya kreativitas, punya inovasi, ya, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, dia bisa memanfaatkan sumber daya lain di luar sumber daya yang selama ini ada. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Ya, kerja, apalagi kerja provinsi. Kerja provinsi ini kan tidak langsung, ya, nah, tidak langsung ke kabupaten kota. Beda kalau kabupaten kota dia langsung kepada masyarakat. Kalau kita ini harus ke kabupaten kota dulu. Ya, artinya masih memungkinkan kita untuk ya apa itu dalam bekerja itu ya lebih maksimal ya dalam
memperkuat ya peran di provinsi ya. Nah, itu kita harapkan adanya nanti penataan kembali ya, kemudian motivasi ya kepada ASN kita ya, pembenahan ya, misalnya ada yang blokir itu ya, kemarin itu ada yang blokir dia tidak bisa naik pangkat ya karena kesalahan-kesalahan administrasi ya, ketika ada mutasi ini harus kita perbaiki, jangan mengulang kembali. Kemudian yang kemarin mungkin ada ASN yang ketika mutasi tidak sesuai prosedur, tidak memenuhi syarat, itu kita menata kembali. Ya. Nah, kemudian bagi jabatan fungsional, ya betul-betul ya dalam menata jabatan fungsional itu ya berbasis ya daripada kinerja, ya berbasis kinerja. Orang yang berkinerja baik harus mendapatkan peluang ya untuk kenaikan pangkat, jabatan, ya termasuk peluang untuk alih jenjang daripada jabatan fungsional misalnya seperti itu. Termasuk ASN kita yang punya jabatan struktural, ya kalau dia berkinerja baik, dia diberikan peluang lebih banyak untuk pelatihan-pelatihan misalnya, ya, dan peluang yang lebih banyak ya untuk pengembangan promosi dan sebagainya. Seperti itu kita harapkan. Jangan sampai nanti ya orang tersebut ya yang terjadi ya adalah orang yang tidak kompeten di bidang itu ya, ditempatkan di bidang itu. Nah, sementara ada sebenarnya yang lebih kompeten, tapi tidak ditempatkan bidang itu. Itu harus kita kembali, ya, kita tata kembali seperti itu, sambil menata birokrasi ini, ya. Kami yakin dengan penataan yang kita lakukan, ya, kita sudah meminta BKD, ya, untuk memperbaiki, ya, kesalahan-kesalahan yang ada ini jangan terulang lagi, ya. SDM kita ini ya kita minta ya di peningkatan disiplin lagi ya, karena masih banyak yang tidak disiplin misalnya, tidak disiplin dengan yang disiplin yang kadang-kadang perlakuannya sama ya. Nah, kita minta yang tidak disiplin itu tugas dari kepala OPD, memberi contoh teladan lah kepada OPD-nya masing-masing ya. Nah, karena era sekarang ini dengan semua ya berbasis fingerprint dan sebagainya ini kayak kadang-kadang hanya datang pinjer saja. Nah, itu yang kita hindari, jangan sampai hal-hal seperti ini, budaya seperti ini ya terjadi semakin meningkat di OPD. Ya, ini tugas kepala OPD untuk menata kembali. Ya. Oke. Pak Sekda, terakhir Pak Sekda, mungkin imbauan Pak Sekda kepada khususnya kepada para ASN juga kepada masyarakat terkait nanti kita akan merayakan Idul Fitri, himbauan kepada ASN apa mungkin sudah ada edaran untuk penggunaan mobil dinas mungkin Pak Sekda, atau juga kapan mereka harus kembali kalau yang mudik, kapan mereka harus kembali pulang ke Bengkulu untuk memulai lagi kerja seperti biasa? Silakan, Pak. Baik, ya. Jadi kepada seluruh ASN kita, yang tahun ini ya kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebentar lagi kita akan libur, ya. Libur ini cukup panjang nanti, ya. Kita lagi mempersiapkan suratnya, ya, surat edaran untuk libur ini, ya. Jadi kita himbau ya kepada seluruh kepala OPD ya agar nanti ya kantor-kantornya ya harus dipersiapkan ya karena cukup panjang liburnya, ya, agar dihimbau kepada seluruh ya agar kantor-kantornya jangan sampai ada yang tidak kita inginkan, misalnya ada listriknya
kemudian misalnya air ya, kemudian alat elektroniknya itu harus menjadi perhatian kita. Ya, kemudian untuk dihimbau ya nanti untuk tidak nambah libur karena libur kita cukup panjang. Ya, kemudian juga kita menghimbau ya kalau untuk kendaraan dinas kita belum, nanti kita minta petunjuk daripada pimpinan ya tentang penggunaan kendaraan dinas ini untuk mudik lebaran ya. Kemudian kita juga ya menghimbau kepada seluruh ASN kita ya dalam mudik lebaran tahun ini ya agar betul-betul memanfaatkan ya waktu ya untuk berkumpul bersama keluarga ya, menikmati daripada hari raya Idul Fitri ini, tapi tetap ya tugas kita sebagai ASN ya harus menjadi contoh dan teladan dari dimanapun kita berada ya. Kalau kita mudik juga jadi contoh teladan bagi masyarakat kita atau keluarga kita dimanapun kita berada ya. Oleh karena itu ya kami ya nanti akan selalu ya memantau ya beberapa tempat pelayan-pelayan publik kita selama libur ini tetap harus berjalan. Rumah sakit kita ya harus terus berjalan ya, artinya tidak ada liburnya, orangnya boleh libur, ya pelayanan tetap jalan dan nanti sistemnya ada sistem piket. Kemudian nanti bagi yang bertugas ya di lapangan, misalnya bertugas di posko-posko pelayanan-pelayanan, ya betul-betul ya dapat melayani masyarakat kita yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun ini. Dan kita ya tugas kita adalah bagaimana kita memberikan pelayanan dan bantu ya masyarakat atau rakyat kita ya apapun yang bisa kita bantu ya sesuai dengan kemampuan kapasitas kita ya. Jangan sampai ya masyarakat kita ya ada yang tidak dapat menikmati lebaran tahun ini ya. Nah, oleh karena itu bantu ya apapun bisa kita bantu sesuai kemampuan kita untuk masyarakat kita. Terima kasih. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan ya kepada seluruh ya jajaran aparatur sipil negara ya, termasuk tenaga non ASN yang sudah masuk kategori P3K ya. Selamat ya menjalankan Idul Fitri ya tahun 1446 Hijriah ini. Ya, semoga ya kita semua ya setelah menjalankan ibadah puasa ya kembali fitrah ya menjadi ya ASN atau THL yang betul-betul ya kembali lagi ya menjadi ASN yang betul-betul ya melayani dan siap bantu rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, itulah perbincangan kita dengan Pak Sekda. Banyak sekali informasi-informasi penting yang sudah beliau berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.